Oke, jadi aku pacaran cukup ngebut, itu 1 tahun aja. Terus habis itu langsung memutuskan untuk merit. Hampir 2 tahun. Pacarannya 4 tahun, putus nyambung. Gue kenal dia tuh teman SMP, SMA gitu. Saya nikah sudah hampir 10 tahun dari tahun 2011. Jadi kita kenal sekitar 7-8 bulan sebelum akhirnya kita memutuskan oke, kita udah cocok, kita mau lanjut nikah. Jadi aku sama suami aku itu kita pacaran dari 2008 sampai 2014. Jadi 2008 itu kita ngejalaninnya dengan long distance relationship gitu ya, dari mana aku di mana, sampai tahun 2014 kita memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, ke pernikahan. Kita memutuskan untuk balik ke Indonesia sampai sekarang 2021, jadi totalnya kita bersama itu sudah 14 tahun, hampir 14 tahun. Kayaknya sekitar 5 atau 6 tahun gitu kita pacaran untuk sampai akhirnya memutuskan serius ke jenjang pernikahan dan memilih untuk tetap menikah dengan beda agama gitu. Kira-kira ya 5-6 tahun lah. Tantangan paling besarnya itu adalah keluarga ya. Sebenarnya waktu mau merit itu nggak semuanya setuju, tapi akhirnya memutuskan untuk nikah dengan agama aku, ngikut agama aku, Protestan. Jadi waktu itu step yang diambil persiapannya dia untuk baptis dulu, and then baru kita ngebut ke meritnya gitu. Nah, kayaknya justru nggak pernah mulus ya. Tantangannya itu ya dari orang tua itu udah pasti ya. Orang tua kan sampai sekarang juga sebenarnya nggak setujuin kan. Terus tantangan di internal sendiri, misalkan kita menyelesaikan satu masalah, itu tuh kan ada 2 prinsip yang berbeda nih jadinya. Menyatukan 2 kepala yang beragama sama aja nggak gampang, apalagi kita yang tumbuh di budaya yang berbeda, prinsip yang berbeda, ajaran yang berbeda. Jadi kalau nggak kolaborasinya nggak baik, itu bisa berantemnya bisa besar. Kayak oke, ini harus nyampeinnya apa nih ke orang tua, karena udah pasti kan dari orang tua tuh tantangannya besar banget ya, terutama dari keluarga mantan. Jadi waktu kita nikah sama sekali nggak ada tantangan ya, masalah agama, adat istiadat, budaya itu sama sekali nggak ada. Yang menjadi tantangan itu malahan aturan-aturan dari pemerintah Indonesia yang agak terlalu banyak ya. Kalau mau nikah sama WNA, sama kita habiskan banyak uang waktu itu untuk ngurus surat-surat. Udah pasti restu ya gitu, karena kan nggak semua keluarga atau nggak semua orang tua bisa menerima pernikahan beda agama gitu. Masing-masing orang tua pasti tetap ingin anaknya menikah dengan yang seiman gitu. Tapi akhirnya setelah melalui proses panjang, perkenalan panjang, lumayan alot lah ya pendekatannya ke orang tua, akhirnya kita bisa mendapatkan restu dan menemukan orang-orang yang bisa membantu kita untuk menikah beda agama. Waktu itu kita menikah di Indonesia, jadi prosesnya juga lumayan simpel. Terus kita akhirnya bisa melangsungkan pernikahan dan tanpa harus memilih salah satu agama dari pasangan gitu. Tantangannya itu adalah menyatukan perbedaan yang ada dari diri kita, dari keluarga kita gitu ya, dan membuat mereka berpikir bahwa pernikahan beda agama itu memungkinkan kok gitu. Bukannya tidak mungkin gitu, asal aku dan suami aku itu menjalaninya dengan tanggung jawab gitu. Soal beda agama itu bukan hal yang sepele ya, nggak bisa kita cuman lupain gitu aja, cuman agama doang bisa diakalin. Sebenarnya nggak gitu juga, karena balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Terus juga dukungan keluarga itu paling salah satu hal yang paling penting sih buat aku. Terus iya, jangan terburu-buru kalau dari aku segitu. Pelajarannya itu adalah satu sih, lo harus bener-bener omongin, apalagi kalau misalnya ketika pernikahan beda agama lo tuh lo mau punya anak, karena itu yang lumayan berat. Lo mesti tentuin banget, lo mesti omongin banget sama calon lo, oke, gimana nih ngedidik agama anak kita. Karena gue ngelihatnya itu salah satu masalah besar ketika punya anak, kayak ada apa ya, kayak ada keinginan atau ego aja dari masing-masing pihak untuk oke, gue mau anak gue belajar agama gue, oke, gue mau anak gue belajar agama gue, yang kayak begitu. Nah, itu tuh masih komit di awal. Yang kedua, ketika lo menikah beda agama harus siap dengan ngadepin orang-orang
di luar kalian berdua, karena seperti kita tahu nikah di Indonesia lo menikahi keluarga besar segala macam sanak saudara. Nah, kadang-kadang masalahnya tuh bukan di antara suami istri, tapi ya udah di luar itu tuh yang banyak banget omongan, nggak mau nyari yang seagama. Nah itu tuh ada omongan-omongan kayak gitu. Nah bagaimana kalian menghadapi itu semua? Yang ketiga itu adalah ketika kalian nikah beda agama, pelajaran yang gue ambil tuh kayak dengan siapa pasangan lo bergaul, terutama di dalam lingkungan agamanya, karena itu pengaruh banget. Ketika di awal misalnya gue mengenal pasangan gue dengan value agama yang seperti ini, seraya berjalannya waktu dia bergaul dengan orang-orang yang berbeda dan memiliki value agama yang berbeda, itu membuat pada akhirnya tujuan awal dari pernikahan itu berubah. Kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, terus sama-sama mau belajar, sama-sama mau nurunin ego masing-masing, terus harus saling menghargai, sering-sering bilang thank you ya, kamu udah mau memperjuangin aku, kamu udah mau mempertahankan rumah tangga kita walaupun perjalanannya sulit, kayak gitu. Menurut saya ada satu lagi yang penting ya, supaya pernikahan bisa berjalan baik-baik saja walaupun beda agama. Jangan sampai keluarga besar itu ikut campur. Bagaimanapun juga kalau kita suami istri, oke, kita sudah kuat, oke, kita sudah komit, ini masih kepercayaan kita masing-masing. Tapi kalau keluarga besar ikut campur, kita mulai dengar omongan ini itu, cepat atau lambat pasti ada aja gesekan-gesekan. Basicnya itu toleransi. Aku menghargai agama suami aku dan suami aku juga menghargai agama aku. Gimana cara menghargainya gitu? Jadi suami aku itu dia akan excited di setiap Desember gitu ya, udah mau deket Natal, dia tuh akan excited nih untuk kita harus pasang pohon Natal nih gitu. Nanti kamu kebaktian di mana ya malam Natal gitu. Kita nanti pakai baju apa ya buat Natal gitu. Begitupun juga aku gitu. Jadi aku akan excited gitu, sama-sama excited lah. Aku juga excited banget kalau udah mau lebaran gitu ya. Kayak aduh, nanti kamu mau sholat Id di mana gitu. Nanti kita ke rumahnya mama kan gitu. Jadi itu pasti kan akan berkesan juga ya untuk pasangan. Kita sama-sama excited lah gitu untuk Christmas. Tapi dia paling excited tuh dengan atribut-atributnya gitu tuh, semua dia seneng banget gitu. Jadi untuk tips agar langgeng sih ya gitu, itu sebenarnya mungkin klise gitu ya, kayak cheesy banget gitu toleransi, tapi itu sebenarnya berperan penting gitu. Rasanya dari tahun pertama sampai tahun 9 ini nggak pernah ada gejolak yang bermuara atau gejolak yang dipicu karena kita beda agama, enggak. Karena dari awal tuh kita sudah sadar apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita tuju, dan dengan apa kita mencapai gitu. Jadi satu hal sebenarnya kita harus mengerti kalau kita equal, kalau memang tingkat kesadarannya kita sama, tingkat pemahamannya juga sama soal pernikahan beda agama dan konsep pernikahannya juga sama, itu saya rasa sih nggak masalah ya. Jadi nggak ada satu pasangan ingin menguasai pasangan yang lain, dan itu kalau saya rasa kalau itu terjadi itu akan jadi big issue, tapi di kita tuh nggak terjadi. Jadi masing-masing pasangan baik suami maupun istri harus menyadari perannya dan tidak memaksakan kehendaknya gitu. Jadi sebenarnya kehendak untuk akhirnya menarik pasangan ke salah satu agama juga saya rasa sih nggak seperti itu ya. Jadi kita harus menghargai banget perbedaan itu dan kita jalan dengan apa yang sudah kita komitkan dari awal. Kalau buat anak ya, kalau aku sih, aku akan membiarkan dia tumbuh di lingkungan yang beragam. Dan aku akan bilang sama dia, kalau nggak ada agama yang salah, semua agama tuh baik, mengajarkan yang baik dan melarang yang buruk, kayak gitu. Kalau misalnya anak-anak sekolah, lebih baik mereka ikut pendidikan moral. Tapi seandainya kalau anak-anak mau ikut pendidikan agama tertentu, entah itu agama saya, agama suami saya, ataupun agama lain, kita tidak menghalangi, kita tidak melarang, kita mendukung apapun itu. Jadi anak-anak kita kasih kebebasan untuk memilih sendiri apa yang dia mau. Terima kasih. Kita sekarang udah punya anak dan kita juga mengajarkan hal yang sama gitu. Jadi kayak mengajarkan hal yang sama, toleransi ke anak kita yang pada akhirnya nanti dia bebas untuk memilih agama apa yang sesuai sama hidupnya dia, sesuai sama apa yang mau dia jalani.
Jujur, ini yang memang harus diedukasi dari awal. Ketika dari awal kita memutuskan menikah sampai akhirnya memutuskan untuk mempunyai keturunan, itu harus sudah dipastikan bahwa anak itu bukan milik orang tua. Jadi anak juga bebas memilih agamanya, baik mengikuti ibu atau ayah atau memilih agama yang lain gitu. Itu yang harus disepakati bersama. Jadi nggak ada yang memaksakan harus ikut ibu atau ayah. Jadi ketika nanti dia 17 tahun, dia bisa cukup dewasa untuk menentukan konsep agama yang menurut dia paling pas dengan dirinya. Halo, kenalkan saya Nadia Pramesrani, psikolog klinis dewasa dari Rumah Dandelion. Sebelum menjawab pertanyaan tentang apa yang perlu dipersiapkan oleh pasangan dalam menjalani pernikahan beda agama, saya mau menjelaskan terlebih dahulu hasil penelitian dari Hughes and Dixon yang berjudul Communication, Marital Satisfaction, and Religious Orientation in Interfaith Marriage. Dari penelitian tersebut dikatakan bahwa pasangan yang berbeda agama memiliki resiko perceraian yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang seagama. Oleh karena itu, dibutuhkan persiapan yang lebih kuat dan lebih matang dari kedua belah pihak agar bisa menciptakan hubungan yang stabil. Dari penelitian tersebut juga ditemukan bahwa 3 faktor utama yang menentukan marital satisfaction dalam pasangan berbeda agama adalah komunikasi konstruktif atau komunikasi yang sehat dalam resolusi konflik, yang kedua adalah social support, dan yang ketiga adalah social network. Yang pertama terkait komunikasi konstruktif. Tidak bisa dipungkiri bahwa agama yang dianut seseorang dapat mempengaruhi nilai-nilai agama atau nilai-nilai kehidupan yang dimilikinya. Di mana nilai-nilai ini tentu mempengaruhi cara dia menjalani hidupnya dan begitu juga bagaimana cara dia menyelesaikan suatu masalah. Di sini dibutuhkan untuk kedua belah pihak menguasai dan memahami teknik-teknik komunikasi asertif. Ketika dalam perjalanan kehidupannya kedua pasangan menemukan adanya perbedaan yang mendasar terkait ajaran agama tertentu gitu, maka kedua belah pihak bisa untuk memfokuskannya pada tujuan yang ingin dicapai. Pada dasarnya setiap agama itu mengajarkan hal yang baik, namun memang mungkin dengan caranya yang berbeda. Dalam menyelesaikan konflik, alih-alih berfokus pada caranya yang kemudian mengeluarkan statement-statement seperti agama saya menyuruhnya seperti ini, akan lebih baik apabila kedua belah pihak fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Agama saya mengajarkan ini atau meminta saya melakukan ini dengan tujuan seperti apa ya? What is the greater goods or way of life yang universal yang ingin dicapai dari agama saya melalui kegiatan ini? Dalam hal itu, ketika nanti berkomunikasi dengan pasangan, kita tidak lagi fokus pada caranya, tapi fokus pada tujuan yang sama-sama ingin dicapai. Yang kedua, terkait social support. Penelitian dari Hughes and Dixon menemukan bahwa pasangan yang berbeda agama cenderung kurang memiliki social support atau komunikasi yang positif dari lingkungan sekitarnya. Apalagi apabila lingkungan sekitar seperti keluarga atau teman-teman tidak menyetujui hubungan yang berlangsung. Respon yang biasanya mungkin kita lihat dari lingkungan ini berupa mereka yang menjauh, mereka yang menarik diri, atau mereka yang tetap ada namun mengeluarkan komentar-komentar yang less supportive atau komentar yang negatif ketika melihat bahwa kita sedang ada masalah tertentu dengan pasangan. Resiko ini perlu diakui dan disiapkan, diantisipasi backup plan-nya. Di satu sisi tidak salah untuk kita berharap bahwa suatu hari nanti mereka akan berubah, bahwa pada suatu hari nanti mereka akan memberikan support yang kita butuhkan. Gitu. Namun tidak bijak rasanya kalau dari awal hubungan kita sudah tahu rasanya sulit untuk mereka bisa membantu lebih dalam hubungan ini dengan memberikan komunikasi asertif atau komunikasi yang positif. Maka kita siapkan social support lainnya, kita siapkan lingkungan-lingkungan lainnya yang bisa menjadi tempat kita untuk berkeluh kesah atau mencari bantuan dengan aman tanpa khawatir kita mendapat judgment atau mendapatkan komunikasi atau pesan-pesan yang negatif. Dan terakhir terkait dengan social network. Penelitian dari Julian and Markman tahun 1992 menemukan bahwa ketika satu pasangan mencari social support dari social network yang tidak melibatkan pasangan, membuat pasangan yang satu lagi ini merasa ditinggalkan. Dan dari perasaan ditinggalkan ini atau minimnya shared social network kemudian beresiko terhadap penurunan marriage satisfaction.
Biasanya memang pasangan yang berbeda agama memiliki ibadah atau rutinitas kegiatan agama yang berbeda, sehingga tidak heran apabila pasangan ini kemudian memiliki social network yang berbeda. Hidup jadi seolah berjalan masing-masing tanpa adanya keterlibatan dari masing-masing pasangan. Namun kemudian apa yang bisa kita lakukan? Luangkan waktu dan support untuk turut datang dan menghadiri kegiatan agama yang dilakukan oleh pasangan. Kita bisa tetap terlibat tanpa harus berbagi keyakinan dengan pasangan. Kita datang atau kita mendampingi pasangan bisa untuk tetap hanya sebagai observer saja. Tentu kebersamaan dalam perbedaan adalah sesuatu yang indah ya. Misalnya ketika pasangan berpuasa, Anda bisa turut terlibat dengan menemaninya sahur, menemaninya buka puasa, atau berkumpul bersama keluarganya ketika lebaran. Begitu juga sebaliknya, kalau pasangan sedang menghadiri misa hari Minggu, bisa juga Anda untuk turut mendampinginya. Pesan saya buat teman-teman yang sedang mempersiapkan atau menjalani pernikahan beda agama adalah: 1. Ketahui bahwa cinta saja memang tidak cukup. Bahkan dalam pernikahan yang seagama saja sudah banyak ditemukan kasus-kasus bahwa cinta tidak bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Hal ini tentu tidak berbeda dengan pasangan yang berbeda agama. Sehingga mengetahui hal ini sebenarnya dapat mendorong Anda untuk mau berusaha lebih aktif, bersikap lebih aktif, proaktif dalam menyelesaikan kendala yang mungkin terjadi, tidak hanya semata mengandalkan rasa cinta itu. Yang kedua adalah coba secara pribadi kenali dan identifikasi dulu nilai-nilai agama yang sangat Anda junjung tinggi dan Anda ingin untuk melakukan hal-hal tersebut bersama anggota keluarga. Misalnya terkait sunat, pembaptisan, atau perayaan hari-hari besar agama tertentu. Komunikasikan dan sepakati hal ini dari awal hubungan bersama pasangan Anda. Jangan menunda diskusi yang mungkin berat dan berpotensi terjadi konflik ini dengan kalimat-kalimat seperti lihat nanti saja deh baiknya gimana. Justru komunikasikan hal ini di awal hubungan dan sama-sama positif dengan keberhasilan hubungan ini. Anda sedang sama-sama dapat berpikir dengan jernih, berdiskusi dengan pasangan. Gitu. Perbedaan agama itu dari awal sudah ada. Jadikan ini justru sebagai topik bahasan utama dalam menyiapkan jalannya pernikahan kalian nanti. Yang ketiga, apabila dalam hubungan kalian nanti akan melibatkan anak, sepakati juga di awal bagaimana pola asuh yang akan kalian terapkan terhadap anak-anak ini. Bagaimana kalian mau membesarkan anak dengan pendekatan agama tertentu. Bagaimana kalau anak mau memilih agamanya sendiri. Bagaimana cara kelola uang dalam keluarga, terutama yang terkait dengan kebutuhan ibadah masing-masing pihak. Bagaimana cara kalian mau menghabiskan hari-hari besar agama. Informasi atau hal-hal seperti ini perlu untuk kalian diskusikan dari awal dan disepakati bersama. Yang keempat, usahakan jangan sampai menggunakan apalagi menyalahkan alasan agama sebagai sumber konflik. Ingat, perbedaan ini adalah sesuatu yang sudah kalian ketahui dan secara sadar kalian pilih di awal hubungan. Jadi tidak adil apabila kemudian hari Anda mengatakan bahwa hal ini adalah karena Anda berbeda agama. Yang berikutnya adalah terkait dengan hari-hari besar libur keagamaan. Biasanya ini sumber konflik dengan keluarga besar. Gitu. Jadi jangan sampai Anda memberikan ruang untuk masalah muncul belakangan. Biasanya Anda dengan pasangan itu sudah bisa memutuskan bagaimana cara kalian mau menghabiskan hari-hari besar keagamaan ini. Apapun yang kalian putuskan, sampaikan kepada keluarga jauh-jauh hari. Berikan mereka kesempatan untuk mencerna dan memahami informasi yang Anda sampaikan. Karena ketika mereka, keluarga besar maksudnya, memiliki ekspektasi tertentu tentang bagaimana Anda dan pasangan dan keluarga menghabiskan hari-hari besar keagamaan, lalu ternyata ada perbedaan karena kesepakatan yang kalian ambil bersama, ini menjadi potensi konflik dari keluarga. Last but the most important thing, jangan membiarkan orang lain untuk ikut campur dalam hubungan pernikahan kalian, terutama ketika ada konflik. Ada batasannya antara kalian meminta saran atau kalian meminta pendapat, sudut pandang dari orang lain. Tapi kalian juga perlu untuk menarik garis batas yang cukup jelas sejauh mana keterlibatan mereka yang bisa kalian manfaatkan. Sejauh mana pendapat mereka bisa kalian manfaatkan tanpa mereka yang kemudian ikut campur. Sekian informasi dari saya.
pernikahan berbeda agama maupun seagama itu memiliki tantangan dan konfliknya masing-masing. Dengan adanya komitmen dari kedua belah pihak untuk turut serta dan selalu menciptakan pernikahan yang stabil, semoga bisa membantu kalian menjalani pernikahan yang menyenangkan dan memuaskan. Sampai jumpa.